Oke teman-teman, ini adalah hama-hama pemakan atau pengganggu daripada larva ikan ya teman-teman. Jadi bagaimana solusinya untuk membasminya, ikuti terus videonya ya teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Hari ini kita akan mensterilkan kolam setelah pemanenan larva ya, atau setelah pengurasan. Jadi kolam yang setelah pengurasan itu harus kita lakukan steril ya, atau kita racun supaya tidak ada lagi hama yang tertinggal di kolam setelah pengurasan ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau tahu racun apa yang kita pakai untuk mensterilkan kolam supaya tidak ada hama yang tertinggal ataupun sisa daripada ikan yang tertinggal, ikuti videonya, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, langsung saja kita ke mensterilkan kolamnya dengan cara meracun. Menggunakan racun apa? Ikuti videonya ya teman-teman. Oke, mantap. Seldin. Madi ke Taman Kubang nih bawa. Coba bakso situ nyaman di. Coba tahu makan bakso. Seperempat tutup. Nah, ini teman-teman cairan seldin seperempat. Jadi setelah pengurasan kolam nener, kolamnya disterilkan lagi teman-teman. Jadi ini penyesterilan kolamnya menggunakan racun seldin, racun hama, supaya kolamnya steril ya. Jadi ini cara pensterilan kolam setelah pengurasan ya teman-teman. Jadi diusahakan yang ada tergenang air itu disiram ya teman-teman, yang tergenang air, supaya tidak ada lagi hama yang tertinggal ataupun larva yang tertinggal dari sisa pengurasan ya teman-teman. Jadi kalau ada air-air itu disiram ya. Nah, ini untuk keong-keongnya juga mati nih teman-teman kalau kena racun seldin ini ya teman-teman. Jadi kita tebar racun seldin ini di sekeliling kolam ya. Diusahakan sekeliling kolam teman-teman yang ada masih genangan airnya ya teman-teman. Jadi untuk kolam seperti ini ukuran 15 kali 30 ini ya teman-teman, itu seperempat cairan seldin, seperempat tutup saja ya teman-teman, sudah bisa ya teman-teman untuk sterilkan kolam ya teman-teman. Nah, jadi setelah pengurasan itu kolamnya harus diracun ya teman-teman, supaya kolam ini benar-benar steril. Nah, setelah itu, setelah peracunan, dijemur 1 hari saja teman-teman. Setelah dijemur 1 hari, nanti dilakukan pengisian air baru ya. Jadi seperti ini cara mensterilkan kolam. Untuk racun bisa gunakan racun seldin atau racun ikan ya. Racun ikan itu seperti racun akodani atau akodan,
atau bisa juga tiodan, intinya racun ikan lah teman-teman. Jadi tidak ada lagi hama yang tertinggal ya teman-teman. Jadi semuanya kolam steril. Setelah dijemur 1 hari, nanti baru diisi air yang baru ya teman-teman. Jadi sehari sebelum telur ikan mas itu kita turunkan di kolam tanah. Kolam tanah ini ketika sudah berisi air yang bagus atau air yang baru, ini harus kita lakukan pemupukan dulu teman-teman. Jadi sehari sebelum telur kita antar ke kolam tanah ya. Jadi pupuk yang kita gunakan di sini ada pupuk urea. Untuk ukuran lahan seperti ini sekitar 30 kali 30 meter ya. Ukuran kolamnya bisa kita kasih pupuk urea 1 kilo cukup ya teman-teman. 1 kilo saja cukup, dan pupuk TSP juga 1 kilo ya, atau setengah kilo juga tidak masalah ya teman-teman. Jadi ini kita tinggal sebar sekeliling kolam ya pupuknya, biar nanti air ini banyak planktonnya ya teman-teman. Tinggal sebar saja teman-teman. Ini kita campur saja jadi satu ya teman-teman. Jadi 1 kilo banding 1 kilo ya, kita campur saja teman-teman. Lalu kita sebar ya di sekeliling kolam. Untuk perawatan, untuk supaya kolamnya ini banyak plankton makanan ya. Bisa juga nanti ditambahkan M4 ya, MP4 M4, nanti dicampur air lalu disiram ya. Kira-kira 2 tutup cukup ya. Sekarang kita tidak bawa M4, tapi nanti kita campurkan M4 nya ya teman-teman. Lalu kita sebar ya sekeliling kolam ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti itulah cara kami mensterilkan kolam ya, dengan cara meracun kolam setelah pengurasan ya. Jadi racun yang kami gunakan itu racun merek Seldin tadi ya. Bisa juga menggunakan Akodan, atau yang penting racun ikan lah untuk mensterilkan kolam supaya tidak ada hamanya. Setelah dilakukan peracunan, kolamnya dijemur selama 1 hari. Setelah itu baru dilakukan pengisian air baru. Setelah diisi air baru, barulah dilakukan pemupukan. Bisa menggunakan pupuk kandang atau pupuk urea ya, secukupnya teman-teman. Setelah itu dibiarkan selama 1 hari. Setelah itu baru diracun lagi menggunakan racun cik.
atau racun desis untuk membunuh lagi hama yang ada di air tersebut. Setelah 1 hari peracunan cik, lalu baru telur ikan mas diletakkan di kolam untuk melakukan penetasan ya teman-teman. Setelah itu setelah umur 3 hari menetas, lakukan lagi peracunan menggunakan racun cik ya atau desis. Itu untuk racun serangga berdarah putih. Jadi seperti itu, 1 minggu 1 kali dilakukan peracunan cik, seterusnya sampai panen ya teman-teman. Seperti itulah cara kami berbudidaya. Oke, sampai berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya ikan.